Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Sydney Fadila Haris. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu materi pada matematika wajib di kelas 10, yaitu adalah tentang menggambar fungsi kuadrat. Pada video sebelumnya saya juga sudah membahas tentang sifat-sifat dari fungsi kuadrat. Alangkah baiknya kalian pahami terlebih dahulu tentang sifat-sifat dari fungsi kuadrat untuk mempermudah kalian dalam menggambar fungsi kuadrat. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama adalah tentukan titik puncaknya dengan titik koordinatnya adalah xp, yp dengan rumusnya adalah min b per 2a, min b kuadrat min b kuadrat dikurang 4ac per 4a. Nah, ini adalah xp-nya, kemudian ini adalah yp-nya. Kemudian selanjutnya adalah tentukan sumbu simetri x sama dengan min b per 2a, karena sumbu simetri pada fungsi kuadrat y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c itu adalah sumbu atau garis yang garis tegak yang melalui titik koordinat puncaknya ya. Makanya di sini sumbu simetrinya rumusnya adalah x sama dengan min b per 2a, yaitu sama dengan absis dari titik puncaknya, yaitu adalah ini xp sama dengan min b per 2a. Kemudian selanjutnya adalah kita tentukan dulu titik potong terhadap sumbu y-nya, yaitu adalah ketika x-nya sama dengan 0. Kemudian titik potong terhadap sumbu x, yaitu adalah ketika y-nya sama dengan 0. Oke, kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. Diketahui ini fungsi kuadratnya adalah y sama dengan min x kuadrat ditambah 8x dikurang 12. Nah, di sini sudah saya siapkan untuk kartesiusnya. Nah, langkah pertama tadi apa? Tentukan titik puncak koordinatnya ya. Koordinat titik puncaknya xp, yp-nya. Oke, titik puncaknya xp, yp sama dengan min b per 2a, min b kuadrat dikurang 4ac per 4a ya. Nah, langsung saja kita masukkan min b-nya adalah 8, berarti di sini adalah min 8 per 2 kali a-nya adalah min 1, min b kuadrat, berarti langsung saja b kuadrat 8 kuadrat 64 ya. 64 dikurang 4 kali a-nya min 1, kemudian dikali c-nya sama dengan min 12 ya. Kemudian dibagi dengan 4 dikali a-nya adalah min 1. Berarti sama dengan ini min 8 dibagi dengan min 2 ya. Berarti adalah 4, min 64 dikurang 4 dikali min 1 kan berarti positif 4, 4 dikali min 12 berarti adalah min 48 ya, per min 4 ya. Berarti di sini langsung saja sama dengan 4, kemudian min 64 dikurang 48 dulu berarti sama dengan 6 ya, belakangnya 6, kemudian 5 dikurang 4 1 ya, berarti min 16 kan per min 4 sama dengan 4, berarti 4,4 ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah kita tentukan sumbu simetri ya. Sumbu simetrinya berarti kan sumbu simetrinya itu sama dengan x-nya sama dengan xp kan. X-nya berarti kita peroleh x-nya sama dengan 4. Kemudian selanjutnya adalah kita tentukan titik potong terhadap sumbu y. Oke, biasanya saya akan singkat titik potong dengan tipot dengan sumbu y. Kalau sumbu y berarti artinya adalah untuk x-nya sama dengan 0 ya. Ketika x sama dengan 0 berarti kita tinggal substitusi ke dalam y sama dengan min x kuadrat ditambah 8x dikurang 12. Berarti di sini y sama dengan min
dalam kurung 0 kuadrat ditambah 8 kali 0 dikurang 12 ya sama dengan min 12 ya. Kemudian selanjutnya adalah tipe terhadap sumbu X. Tipe terhadap sumbu X berarti adalah ketika Y-nya sama dengan 0. Nah, langsung kita substitusikan ke dalam sini. Berarti 0 sama dengan min X kuadrat ditambah 8X dikurang 12. Nah, ini boleh ya saya kalikan dengan min 1 supaya di sininya bisa positif. Berarti di sini 0 sama dengan X kuadrat dikurang 8X ditambah 12. Langsung saja kita faktorkan. Sama dengan berarti di sini adalah X, kemudian berarti 6 dan 2 ya. 6 dan 2 positif berarti di sini, kemudian penjumlahannya negatif berarti di sini dikurang. Maka kita peroleh X-nya adalah 6 dan X-nya adalah 2. Berarti titik potongnya adalah 2,0 dan 6,0. Oh ya, yang ini berarti titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0, min 12 ya. Nah, sekarang kita akan masukkan ke dalam kartesiusnya. Yang pertama adalah titik puncaknya 4,4, berarti 4,4. Nah, untuk menggambar kartesius, boleh kalian menggunakan skalanya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi rentangnya adalah 1 ya. Nah, boleh juga 2, asalkan kalian harus sesuai dengan skalanya. Jadi kalau misalnya di sininya rentangnya adalah 2, kemudian ini juga 2, berarti kalian bentuknya harus adalah persegi. Ya. Ini adalah 4,4, ini XP, YP-nya. Kemudian selanjutnya adalah sumbu simetrinya kan berarti nanti di sini ya. X sama dengan 4 kan berarti garis ini. Oke, kemudian selanjutnya adalah titik potong terhadap sumbu Y-nya. Titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0, min 12. Berarti 0, min 12 berarti di sini ya. Kemudian selanjutnya titik potong terhadap sumbu X yaitu adalah 2,0, 2,0 berarti di sini. Kemudian 6,0 berarti adalah di sini. Nah, ini adalah titik puncaknya. Nah, maka kita bisa gambar ini. Ingat ini kurva mulus ya. Jadi usahakan kalian menggambarnya adalah kurva mulus. Jadi bukan garis. Oke, terus sampai sini. Nah, sebetulnya ini harus simetris ya. Kalian kalau menggambar di kertas bisa lebih rapi lagi. Oke, seperti ini. Kira-kira seperti ini gambarnya. Lanjut ke contoh yang selanjutnya. Y sama dengan 2X kuadrat dikurang 18. Nah, seperti tadi kita tentukan dulu XP, YP-nya. XP, YP. YP sama dengan berarti min B per 2A, min B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Ya. Kemudian berarti di sini sama dengan B-nya 0 ya berarti ya. Karena di sini kan A-nya 2, B-nya tidak ada, berarti kita anggap B-nya sama dengan 0, kemudian C-nya sama dengan min 18. Berarti di sini min 0 per 2A sudah pasti di sini sama dengan 0. Ya, kemudian koma
min B kuadrat. B kuadrat berarti 0, kemudian dikurang 4 dikali 2 dikali C-nya adalah min 18 per 4 dikali 2. Ya. Maka kita peroleh 0, berarti di sini min 8 ya. Min 8 dikali min 18 sama dengan positif 144. Kemudian karena dikali negatif, berarti di sini negatif 144 per 8, atau bisa kita peroleh 0, min 18. Ini adalah XP, YP. Kemudian selanjutnya kita akan tentukan sumbu simetri ya, sumbu simetri. Nah, sumbu simetri berarti di sini X sama dengan 0 ya, karena disesuaikan dengan absis dari puncaknya. Kemudian tipot terhadap sumbu Y. Tipot sumbu Y, maka ketika X-nya sama dengan 0, maka kita peroleh Y-nya langsung saja ya, 0 kan, kemudian sama dengan min 18. Maka kita peroleh titik potongnya adalah 0, min 18. Kemudian tipot terhadap sumbu X. Tipot terhadap sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0 ya. Maka kita peroleh 0 sama dengan 2X kuadrat dikurang 18. Nah, ini bisa kita perkecil bagi 2 ya. Berarti 0 sama dengan X kuadrat dikurang 9. Nah, kita faktorkan. Berarti di sini X dikurang 3 dan X ditambah 3 ya. Maka kita peroleh yang X yang pertama adalah sama dengan 3. Ini X-nya sama dengan negatif 3. Maka kita peroleh titiknya adalah min 3,0 dan 3,0. Nah, kita masukkan ke dalam Kartesiusnya, berarti XP, YP-nya adalah 0, negatif 18, berarti di sini ya. Ini adalah XP, min 0, min 18 ya. 0, negatif 18. Kemudian sumbu simetrinya berarti adalah ini ya. Tidak perlu saya gambar lagi. Berarti adalah sama dengan sumbu Y ya. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0, min 18, berarti di sini. Kemudian titik potong terhadap sumbu X-nya adalah min 3,0, berarti kira-kira pertengahan antara min 4 dan min 2 ya. Berarti di sini kira-kira. Ya, ini di sini ada min 3. Kemudian ada 3,0, berarti di sini. Di sini. Kira-kira di sini ini ada 3. Nah, ini berarti kita langsung saja gambar untuk grafik fungsi kuadratnya. Kita hubungkan dengan kurva mulus lagi. Nah, ingat ya, ini kurva mulus. Berarti ini lengkungan, bukan garis ya. Kemudian seharusnya ini harus simetris antara sebelah kiri dari sumbu simetrinya dengan sebelah kanan dari sumbu simetrinya.
Oke, seperti ini kira-kira. Nah, ini kita teruskan ke atas. Ya, oke. Nah, ini kira-kira seperti ini gambarnya untuk fungsi kuadrat 2x kuadrat dikurang 18. Oke, langsung lanjut ke contoh ketiga ya, ini ya. Y sama dengan min 2x kuadrat. Nah, kita langsung saja tentukan. Yang pertama adalah xp, yp-nya. Ya, xp, yp-nya sama dengan kan jadi rumusnya min b per 2a ya, koma min b kuadrat dikurang 4ac per 4a. Nah, berarti di sini min b per 2a, b-nya 0 ya, kemudian c-nya juga 0, kemudian a-nya adalah min 2. Berarti di sini 0 dibagi 2a berarti sama dengan 0 ya. Kemudian dikurang dengan negatif koma negatif b kuadrat 0 dikurang 4 dikali a berarti kali 2 dikali c-nya juga 0. Berarti di sini juga 0. Berarti 0 dikurang 0 sama dengan 0 ya. Yang atas 0, yang bawah 4 dikali negatif 2. Tapi 0 dibagi negatif 2 pun juga negatif 8 kan, berarti di bawahnya itu sama dengan 0. Berarti titik puncaknya adalah 0,0. Kemudian selanjutnya sumbu simetri. Berarti sudah jelas, berarti di sini adalah x-nya sama dengan 0. Kemudian selanjutnya tipe terhadap sumbu x. Sumbu y dulu ya, sumbu y. Berarti ketika x-nya sama dengan 0, maka langsung saja berarti y-nya sama dengan 0 ya. Kan min 2x kuadrat berarti min 2 kali 0. Berarti y-nya sama dengan 0. Maka titik potongnya adalah 0,0. Nah, kemudian selanjutnya tipe terhadap sumbu x, yaitu adalah ketika y-nya sama dengan 0. Berarti di sini 0 sama dengan min 2x kuadrat ya, maka kita peroleh x-nya juga sama dengan 0. Nah, berarti di sini titik potongnya adalah 0,0 juga. Ya, langsung saja kita masukkan ke dalam Kartesius. Berarti di sini kita ambil 0,0 untuk xp, yp-nya. Ya, ini adalah 0,0. Kemudian sumbu simetrinya adalah 0, x sama dengan 0 berarti adalah sumbu y. Kemudian tipe terhadap sumbu y adalah 0,0 berarti di sini juga. Kemudian tipe terhadap sumbu x adalah 0,0 juga berarti di sini. Nah, karena hanya ada satu titik, kan kita kesulitan ya untuk menggambar grafik dari fungsi kuadrat ini. Nah, maka kita membutuhkan beberapa titik yang lain. Nah, kita ambil aja x sembarang supaya kita memperoleh titik-titik yang lain. Oke. Sekarang saya misalkan ambil, di sini saya akan tulis langkahnya, ambil titik yang lain. Karena di sini kita hanya mendapatkan satu titik saja, supaya mempermudah kita dalam menggambar ya. Nah, misalkan saya akan ambil untuk x-nya sama dengan 1 ya, jangan x sama dengan 0, nanti y-nya sama dengan 0 lagi. Berarti x sama dengan 1, misalkan, yang penting mempermudah kalian dalam menghitung fungsinya ya. Kemudian x sama dengan 1, maka kita peroleh y-nya sama dengan min 2 kali 1 kan, 1 kuadrat, maka kita peroleh y-nya sama dengan min 2 ya. Maka kita peroleh titik yang pertama adalah 1, min 2. Kemudian kalau misalnya saya ambil x-nya sama dengan min 1 ya. Nah,
kita peroleh Y sama dengan min 2 dikali dengan min 1 kuadrat kan, sama dengan min 2 lagi. Maka kita peroleh titik yang kedua adalah min 1, min 2. Kemudian untuk X sama dengan 2, maka kita peroleh Y-nya sama dengan min 2 dikali 2 kuadrat, sama dengan min 8 ya, min 8, maka kita peroleh titik yang ketiga adalah 2, min 8. Kemudian X sama dengan min 2, kita peroleh Y-nya sama dengan min 2 dikali min 2 kuadrat sama dengan min 8 juga. Maka kita peroleh titik yang keempat adalah min 2, min 8. Nah, sebetulnya bebas kalian ingin mengambil berapa titik, yang penting dapat mempermudah kalian dalam menggambar grafik fungsi kuadratnya. Oke, titik yang pertama adalah 1, min 2. 1, min 2 berarti di sini. Kemudian min 1, min 2 berarti di sini. Ya, ini adalah 1, min 2. Ini min 1, min 2. Kemudian 2, min 8. 2, min 8 berarti di sini ya. Ini adalah 2, min 8. Kemudian min 2, min 8 berarti di sini. Ini adalah min 2, min 8. Nah, langsung saja kita gambar untuk grafiknya dengan ingat kurva mulus. Oke, seperti ini kira-kira. Oke, mungkin cukup sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami dengan baik. Mohon maaf jika masih ada kekurangan ataupun salah ucap, ataupun masih ada yang susah untuk dimengerti. Jangan lupa untuk dicatat kembali supaya dapat kalian pelajari lagi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.